insya Allah saya akan memenuhi dan akan menjelaskan mengenai administrasi sarana dan prasarana. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau bentuk usaha, pembangunan atau proyek-proyek lainnya. Nah, itu pengertian dari KBBI menurut KBBI. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan secara umum. Nah, secara umum, sarana dan prasarana ini adalah alat yang digunakan untuk penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam kegiatan pelayanan publik. Karena apabila keduanya tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat tercapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sarana dan prasarana ini adalah alat penunjang untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan atau telah direncanakan ataupun diharapkan. Nah, maka dari itu jika tidak ada sarana dan prasarana, maka belum tentu suatu kegiatan itu dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, dalam pendidikan atau dalam sekolah, sarana ini adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan. Contohnya di sekolah misalkan buku, papan tulis, dan keperluan lain yang diperlukan oleh guru. Nah, sedangkan prasarana yaitu alat yang tidak langsung untuk digunakan untuk mencapai suatu tujuan seperti lokasi, penggunaan sekolah, pembangunan sekolah, ataupun lokasi-lokasi lainnya. Itulah yang disebut dengan prasarana yang di sekolah. Jadi yang sarana itu alat yang terlibat langsung atau secara langsung digunakan oleh sekolah untuk keperluan PBN, misalkan papan tulis, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana alat yang digunakan namun tidak secara langsung seperti lokasi, bangunan sekolah, ataupun bangunan kelas. Nah, di sini keputusan Menteri P&K tahun nomor 007 tahun 1975, sarana dalam pendidikan ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah bangunan atau perabot sekolah. Nah, bangunan atau perabot sekolah ini berupa kelas, kantor, maupun perabot-perabot lainnya yang dibutuhkan saat PBN. Nah, yang kedua adalah alat pelajaran yang terdiri dari hal-hal yang dibutuhkan oleh guru dalam proses PBN, yaitu seperti buku, alat peraga, ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah media pendidikan. Nah, media pendidikan ini biasanya media yang digunakan dalam pembelajaran seperti audiovisual, visual, maupun audionya aja. Nah, media pendidikan ini biasanya ada 3, pertama ada audiovisual, audio, dan visual. Jadi menurut keputusan Menteri P&K ini nomor 079 tahun 1900 ini ada 3 kelompok. Yang pertama tadi adalah bangunan atau sekolah, alat pelajaran, serta media pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tadi prasarana dan sarana dan bagaimana bentuk prasarana dan sarana di sekolah, nah kita selanjutnya mengetahui bagaimana proses administrasi sarana dan prasarana ini di dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, administrasi sarana dan prasarana ini prosesnya terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan barang. Ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan sebaiknya adalah adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan. Nah, yang kedua adalah pengadaan barang. Nah, biasanya dalam pendidikan ini seperti pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah ataupun instansi-instansi lainnya. Nah, pengadaan bangunan itu berupa kelas. Nah, kelas itu didirikan dari proses pembuatan. Nah, ada perabot ini kan didapatkan dengan cara membeli. Nah, itulah namanya ada proses yang kedua, yaitu pengadaan barang. Nah, yang ketiga adalah penyimpanan. Nah, setelah adanya barang, maka di sekolah ada namanya tempat penyimpanan barang-barang atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Itulah namanya proses penyimpanan. Nah, yang keempat adalah inventarisasi. Nah, inventarisasi ini adalah pencatatan atau pendataan barang-barang atau sarana-sarana yang ada di sekolah, yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi, inventarisasi ini adalah pendataan barang-barang yang dimiliki oleh suatu sekolah. Nah, yang proses yang kelima adalah penyaluran. Nah, penyaluran ini adalah pemindahan antara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru, seperti ketika dibutuhkan. Nah, jadi yang keenam adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini kita kan sudah tahu bahwa pemeliharaan adalah penjagaan. Jadi setelah adanya sarana dan prasarana, maka kita berkewajiban untuk mengelola atau memelihara
sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang ketujuh adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini biasanya kan adanya suatu barang-barang yang rusak atau yang bisa diperbaiki, itulah namanya rehabilitasi, yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak atau sarana-sarana dan prasarana yang rusak di sekolah atau di lembaga pendidikan tertentu. Nah, itulah yang namanya rehabilitasi. Proses yang kedelapan adalah penghapusan. Nah, di sini penghapusan itu adalah menghilangkan barang-barang yang dimiliki atau yang milik negara dari daftar inventarisasi. Nah, tadi pada langkah keempat kita udah mendata atau menyeleksi semua barang-barang. Nah, di sini pas penghapusan ini adalah menghapus barang-barang yang dimiliki oleh negara. Nah, yang terakhir adalah pengendalian. Nah, biasanya dalam suatu administrasi ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, maka itu adalah diharapkan untuk bisa berjalan dengan kompak, serempak, dan terpadu. Jadi harus didata dari awal sampai akhir dan diharapkan untuk bisa kompak dan serempak dan terpadu dalam di sekolah tersebut. Nah, tadi ada beberapa ya proses administrasi dan supervisi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan barang, yang kedua pengadaan barang, yang ketiga penyimpanan, yang keempat inventarisasi, yang kelima adalah ada penyaluran, yang keenam ada pemeliharaan, yang ketujuh ada rehabilitasi, dan kedelapan ada penghapusan, dan terakhir adalah pengendalian. Nah, yang terakhir yang harus kita ketahui adalah bagaimana peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana ini di suatu lembaga atau di lembaga sekolah. Nah, ada beberapa ya peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, yang pertama kita bahas mengenai terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu untuk pengajaran. Jadi di sini guru melaporkan apa-apa saja yang diperlukan dalam pengajaran. Maka dari itu dilaporkan untuk pengadaan sebelum pengadaan barang. Jadi guru di sini merencanakan apa saja yang dapat membantu proses pengajaran. Nah, yang kedua adalah terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan bahan alat bantu pengajaran. Nah, setelah dimiliki sarana dan prasarana itu, maka guru berkewajiban untuk memanfaatkan dan memelihara alat atau sarana tersebut. Jadi kewajiban guru di sini adalah memelihara dan memanfaatkan barang yang sudah ada. Nah, yang terakhir adalah pengawasan dalam penggunaan alat praktek siswa, misalkan ketika kelabor kimia, fisika maupun yang lain-lainnya. Jadi pengawasan dalam menggunakan alat praktek ini adalah ketika siswa-siswa melakukan praktek, nah guru sangat berperan di sini untuk mengawasi dalam menggunakan alat-alat yang telah tersedia sehingga alat tersebut dapat bertahan dengan lama. Nah, mungkin itu ya peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada tadi dalam pengadaan barang, dalam memelihara dan memanfaatkan barang, dan dalam mengawasi penggunaan barang. Nah, itulah beberapa peran-peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana ini. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.